Katakan kepada Nabi Muhammad, mungkin saya tidak akan hidup lagi. Sampaikan salam saya kepada beliau. Jazakallahu ahsana ma jazallahu nabiyan an ummati. Sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad. Aku mungkin tidak akan hidup lagi, tapi aku berdoa kepada Allah, semoga Allah membalas Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya balasan Allah kepada utusan atas jasa perjuangannya kepada setiap umatnya. Kemudian apa pesan terakhir Sa'd bin Rabi ketika ia hampir wafat dengan luka besar, 12 luka besar, dan dalam sebuah riwayat ada luka kecil yang sampai 70 bekas luka. Wa balligh qaumaka la udhra lakum indallah in khulis ila Rasulillah wa fikum ainun tatrif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin as-sadiqil masduqil amin. وعلى آله وأصحابه وأتباعه من بعده إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد segenap para hadirin, para undangan yang sangat saya hormati, bil akhas tamu kehormatan kita pada malam ini, Fadilatul Muhtaram Profesor Dr. Kiai Haji Tengku Zulkarnain yang sangat saya hormati, beserta segenap para masyayikh, para alim ulama yang on seporah senaos tak kongange sebut asmana satu-satu, hadir bersama ten kulaban panjenengan, segenap para tokoh dan pemuka masyarakat, serta jana keadaan to asma mulja, makom mulja, dak serta jana abtina sangat amulja aki. Tidak kami lupakan instansi pemerintah yang berkenan hadir pada saat malam ini. Hadir bersama kita sekalian Bapak Dr. Andes Muhammad Mughni MM, Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan yang saya hormati, Forkompinda Kabupaten Bangkalan, Forkom Puncam Kecamatan Kelampis, beserta segenap instansi pemerintah utama Epon, Bapak Kepala Desa Lerkunong beserta perangkat Epon, serta para tretan kaum muslimin muslimat, mustamiin mustamiat yang sangat saya hormati. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang telah dihantarkan kepada kita sekalian, utamaipun nikmat sehat, kesempatan, sehingga kita seizin rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama di lapangan ini untuk bersama-sama memperingati peringatan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diprakarsai oleh perkumpulan pemuda Lerkunong. Melalui salawat dan taslim yang tidak henti-henti kita mohonkan, semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap para keluarga, para sahabat dan para umat yang senantiasa menghidupkan jejak-jejak beliau, memperjuangkan nilai-nilai yang telah dibawa oleh beliau. Semoga kenapa si ampun kita laksanakan bersama
bernilai ibadah setengki dengan ajunan epon Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih menjadi sebuah amal ibadah yang menjadi kebanggaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita diakui sebagai umatnya. Semoga demikian apa adanya, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para undangan yang saya hormati, mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada tamu kehormatan kita dalam hal ini, terutama Bapak Dr. Andes, Bapak Profesor Dr. Ki Haji Tengku Zulkarnain. Beliau yang sudah menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kita. Kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, kekuatan, menjadi manfaat kepada umat dan agama Islam, sehingga kita mendapatkan barokah beliau fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya mengatasnamakan segenap panitia pelaksana dari Perkumpulan Pemuda dari Gunung. Saya pertama dan kulang atau rakina rasa terima kasih yang setinggi-tingginya. Dan setaja para tretan, saya terlibat dalam kegiatan Kak Dinto dalam bentuk apapun. Manabi tadak sebisa torakin sebagai bebalis dan kula esat malam mangkin. Cuma permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah ahsanal jaza wa ja'ala thawabakum minal jannati muwaffaral ajza, amin ya rabbal alamin. Kemudian mengatasnamakan segenap panitia pelaksana peringatan Maulid, utamaipun segenap Perkumpulan Pemuda Desa Ler Gunung. Juga tidak lupa mohon maaf yang sedalam-dalamnya manakala dalam prosesi gelar acara peringatan Maulid pada saat malam ini masih terdapat kekurangan di sana sini. Ya malar manter Kak Dinto menjadi mafhum dan maklumnya, terutama kepada tamu-tamu kehormatan kita bersama, para masyayikh, para tokoh dan pemuka masyarakat, dan instansi pemerintah yang berkenan hadir pada saat malam ini. Kemudian yang terakhir dan yang terpenting, tentunya kita memohon sambungan dan sumbangan doa, terutama kepada para masyayikh, para alim ulama. Bagaimana kegiatan ini bukan hanya tahun ini, tapi akan bisa menjadi sebuah kesempatan yang kontinu dan berkesinambungan tahun-tahun depan, sehingga peringatan Maulid ini menjadi momen penting untuk menjadi esensi, menjadi sebuah semangat dan barokah yang akan kita rasakan pada umumnya dan khususnya pada masyarakat dari Gunung, sehingga kita tetap bersambungan kepada kebaikan yang sudah diwariskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih bersambungan kepada pewaris beliau sebagaimana yang telah didoakan oleh beliau, Allahumma arham khulafai, Allahumma arham khulafai, Allahumma arham khulafai. Ya Allah, anugerahkan ruh rahmat kepada wakil-wakilku, anugerahkan rahmat kepada wakil-wakilku, anugerahkan rahmat kepada wakil-wakilku. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wa man khulafa'uka ya Rasulullah?" Siapakah wakilmu ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Alladzina ya'tuna min ba'di yarwuna ahadithi wa sunnati." Merekalah para ulama, para tokoh dan pemuka masyarakat yang dilahirkan setelah aku wafat, dan merekalah penyampai hadis-hadisku, penyampai akhlak-akhlakku. Merekalah para ulama, merekalah para tokoh, merekalah penyampai kebaikan yang seharusnya menjadi esensi dalam setiap kegiatan yang kita laksanakan, terlebih yang merupakan kegiatan peringatan Maulid, ketokohan, figur dan akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga demikian apa adanya, amin Allahumma. Yang terakhir, mohon maaf Pak Kiai, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan terutama kepada masyarakat dari Gunung dan sekitarnya. Marilah kesempatan ini kita jadikan momen untuk agar kita menjadi seorang umat
yang sadar bahwa sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amanah terbesar yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Coba, tidak ada yang lebih pantas untuk dijadikan contoh dan tauladan selain para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia-manusia pilihan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dalam sebuah sabdanya menyatakan, "Innallaha ikhtarani wa ikhtara li ashabi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihku dan memilih untukku sekian banyak dari para sahabat-sahabatku. Saya ingin mengenengahkan sebuah cerita kecil yang terjadi ketika perang Uhud. Setelah usai peperangan, Nabi mengumumkan kepada para sahabat mencari salah satu sahabat dari sekian banyak sahabat. Nabi mengumumkan kepada para sahabat, "Manli bi Sa'd bin Rabi'." Adakah di antara kalian yang bisa mencari salah satu sahabatku namanya Sa'd bin Rabi'? Afil ahya'i huwa am fil amwat? Apakah dia masih hidup atau sudah meninggal di peperangan Uhud ini? Ada banyak riwayat yang menyatakan, salah satu riwayat menyatakan Zaid ibn Sabit mencari. Ada riwayat lain yang menyatakan seorang sahabat Ubay ibn Ka'ab mencari. Mereka berdua berjalan menelusuri sekian banyak mayat dan korban-korban para sahabat di perang Uhud. "Ya Sa'd bin Rabi'." Mereka berdua berteriak, "Wahai Sa'd ibn Rabi'." Tidak ada jawaban. Berteriak berkali-kali tidak ada jawaban. Tapi akhirnya salah satu dari kedua sahabat yang mencari ini memanggil Sa'd bin Rabi', "Ya Sa'd bin Rabi', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu alaik." Wahai Sa'd bin Rabi', kamu dicari dan dititipkan salam oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ada sebutan nama Nabi Muhammad, ada seorang yang bergerak seperti burung yang hampir mati. Didekati oleh Ubay ibn Ka'ab, ternyata beliau adalah Sa'd bin Rabi'. Dipanggil berkali-kali dari tadi tidak menjawab. Tapi setelah dipanggil dengan Nabi Muhammad, memakai nama Nabi Muhammad, Sa'd bin Rabi' ini ternyata menggelepar seperti burung yang hampir mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah mendengar Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad, ternyata beliau sudah hampir wafat. Disampaikan salam Nabi, "Ya Sa'd bin Rabi', amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atlubak wa as'alak afil ahya'i amta am fil amwat." Wahai Sa'd bin Rabi', aku diperintah oleh Rasulullah untuk mencari dan menanyakan keadaanmu. Apakah kamu masih hidup atau sudah mati? Apa jawaban Sa'd bin Rabi'? Balligh salami ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni qad tu'intu 12 ta'natan. Katakan dan kabarkan kepada beliau bahwa aku sudah terluka dengan luka yang besar sebanyak 12. Tertancap oleh sabetan pedang, tombak dan semacamnya. Dalam beberapa catatan ulama mencatat dari sekian banyak luka-luka Sa'd bin Rabi', ada luka yang besar jika saja tangan seseorang bisa masuk ke luka ini. Katakan kepada Nabi Muhammad, mungkin saya tidak akan hidup lagi. Sampaikan salam saya kepada beliau. Jazakallahu ahsana ma jazallahu nabiyan an ummati. Sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad. Aku mungkin tidak akan hidup lagi, tapi aku berdoa kepada Allah, semoga Allah membalas Nabi Muhammad
dengan sebaik-baiknya balasan Allah kepada utusan atas jasa perjuangannya kepada setiap umatnya. Kemudian apa pesan terakhir Sa'd bin Rabi ketika ia hampir wafat dengan luka besar 12 luka besar, dan dalam sebuah riwayat ada luka kecil yang sampai 70 bekas luka. Wa balligh qaumaka la udhra lakum indallah in khulisa ila Rasulillah wa fikum ainun tatrif. Katakan kepada sahabat yang masih hidup, demi Allah tidak akan ada alasan kelak di sisi Allah jika saja orang-orang kafir bisa sampai menyakiti Rasulullah sementara sekian banyak sahabat masih hidup dan matanya masih sanggup untuk berkedip. Allahumma salli ala Muhammad. Ini sebuah titipan besar dari seorang sahabat yang hampir mati dengan luka yang berpuluh-puluh di tubuhnya, masih sempat menitipkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sekian banyak sahabat yang masih hidup. Katakan kepada sahabat Muhajirin yang masih hidup, katakan kepada sahabat Ansar yang masih hidup, demi Allah tidak akan ada jawaban kelak di sisi Allah ketika kelak dipanggil satu persatu oleh Allah jika saja Rasulullah masih bisa ditangkap oleh orang kafir atau disakiti oleh orang kafir sementara mata dari sekian banyak umatnya masih bisa berkedip. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah sebenarnya yang harus dibikin semangat ketika kita sudah sampai ke sebuah zaman yang sudah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sekarang sudah sampai pada zaman di mana moral, akhlak yang sudah diistimewakan oleh Allah jauh sebelum Nabi memperjuangkan Islam, jauh sebelum Nabi diangkat sebagai utusan Allah, mengistimewakan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempromosikan Nabi Muhammad kepada manusia sekalian. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga momen peringatan Maulid yang dihadiri oleh Bapak Kiai Haji Tengku Zulkarnain pada malam ini mendapat lahdoh dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga perjuangan, semangat apapun yang diwarisi Rasulullah dalam bentuk apapun, tempat, masa, zaman, perkara, amal, ibadah dapat kita pelihara sebagai amanah yang akan kita laporkan kelak kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah umat yang mencintai Nabi Muhammad melebihi anak dan keluarga, melebihi saudara dan tetangga, bahkan melebihi diri kita sendiri. Ruhul iman, nyawa atau ruh iman kita adalah satu. Walladzi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi allati baina jambayhi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik Sayyidina Umar ibnul Khattab, ya Umar, demi Allah tidak akan sempurna iman umatku kecuali aku adalah orang yang lebih dicintai dari apapun, sampai dari ruhnya, dari jiwanya, dari badannya sendiri. Semoga kita disampaikan kepada makom ini, kita akan tetap mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat ini akan tetap menjadi sebuah akhlak, sebuah prinsip, sebuah perilaku yang turun-temurun dari para sahabat dan terus berkesinambungan kepada anak cucu kita. Kita akan dapat syafaat dan pengakuan sebagai umatnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Tingereng para tretan sant patan kaula amun jakin Sa'd bin Rabi sahabat kajeng Nabi para sete nang perang Uhud lo kana petong polo 12 lo kekento jeraja cek saking elepin tanang ni kebuat para sete ki sempat motorok kajeng Nabi dak sahabat selok sete kebala dak sahabat selain seki odi, demi Allah paki tak kira bisa jawab dak pangeran
mon kajeng napi ki ibadah senyaken, mon kajeng napi ki ibadah sengenaakin, mon kajeng napi ki bisa tembus bi orang kafir, paki loker bisa berisi jawab nang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Sengko Sa'd bin Rabi motora kajeng napi jagaakin, juangakin ban semacam. Lebat semangat ka dinto Sa'd bin Rabi. Abu Bakar paling utama umat ada budak sena Umar. Ya Umar, Sa'd bin Rabi rajulun huwa afdalu minni wa mink. Umar tahu ya Sa'd bin Rabi. Sa'd bin Rabi setiara reng laki selebih utama tepang sengkok ban beengah. Anapa? Karena kajeng Nabi la toman adua sampun mereng salam Sa'd bin Rabi dak kajeng Nabi. Napa jawab kajeng Nabi? Rahimahullah faqad nasaha lillahi wa rasulih. Mantare paring rahmat Sa'd bin Rabi. Jujur Sa'd bin Rabi dak ka Allah. Jujur Sa'd bin Rabi dak sengko hayyan wa maitan. Tepang odi jujur ajuakin agama Allah sampai para setan ni tepakin sengko dak sahabat selain. Allahumma alqa Sa'd bin Rabi wa anta anhu radin. Pangeran sambutakin Sa'd bin Rabi sementara panjenengan renah dak Sa'd bin Rabi. Ngereng cinta dak kajeng Nabi. Tung situng sanguh si bisa yang dalakin kulabi sampan pagi dengan junan epon Allah Subhanahu wa taala malar mantar kegiatan kene sederhana malam mangken raja ni layan ng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala lebat barokana para ulama, para aulia, para sahabat, syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Aratretan sangat badan kaula amun jaakin nyon sepora. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam hadanallah wa iyyakum ila tariqihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.